Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G sebagai kelompok penanggap yang beranggotakan Atika Hafizah Najla dengan nomor BP 1910531007, Intan Salsabila 1910531040, Ade Fitra dengan nomor BP 1910532026. Di sini kami akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok penyaji mengenai manajemen pajak atas penghasilan. Untuk pembahasan yang pertama, mengenai pengelompokan jenis penghasilan untuk menghitung angsuran masa PPh pasal 25 akan disampaikan oleh saya sendiri, Atika Hafizah Najla. Pada video kelompok penyaji telah menjelaskan pengelompokan jenis penghasilan, namun ada beberapa poin yang belum disampaikan. Poin yang pertama adalah unsur-unsur penting PPh pasal 25 yang terkait dengan tax planning. Itu terbagi atas dua, yang pertama penghasilan, yang kedua adanya memaksimalkan kredit pajak. Untuk poin yang kedua adalah pengelompokan jenis penghasilan. Dalam kaitannya dengan PPh pasal 25, pengelompokan jenis penghasilan yang dilakukan adalah yang pertama, penghasilan non-objek pajak, pasal 4 ayat 3. Yang kedua ada penghasilan objek pajak, pasal 4 ayat 1. Pada penghasilan objek pajak, itu terbagi atas dua. Yang pertama bersifat tidak final atau final. Yang kedua bersifat tidak teratur atau teratur. Selanjutnya saya akan menjelaskan lagi atau menyampaikan mengenai penghasilan non-objek pajak. Yang termasuk pada penghasilan non-objek pajak, yang pertama adalah bantuan atau sumbangan. Yang kedua, warisan. Yang ketiga, setoran tunai penyertaan saham yang diterima badan, atau dapat juga disebut sebagai harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Yang keempat adalah imbalan dalam bentuk natura. Yang kelima, penerimaan asuransi kepada orang pribadi. Asuransi yang berhubungan pada penghasilan non-objek pajak ini adalah asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Selanjutnya, yang termasuk pada penghasilan ini adalah penghasilan modal yang ditanamkan. Yang kedelapan, bagian laba yang tidak terbagi atas saham. Yang kesembilan, bunga obligasi diterima perusahaan reksadana. Dan yang kesepuluh adalah penghasilan yang diterima perusahaan Ventura. Selanjutnya, mengenai penghasilan objek pajak. Penghasilan objek pajak itu tersendiri terbagi atas dua. Yang pertama, penghasilan yang bersifat tidak final atau final. Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain dalam perhitungan pajak penghasilan pada SPT tahunan. Jumlah PPh final yang telah dipotong pihak lain ataupun dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Dan untuk biaya-biaya yang digunakan dalam menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan. Yang termasuk pada objek dari PPh pasal 4 ayat 2 atau objek dari penghasilan yang bersifat tidak final atau final, yang pertama ada bunga deposito, diskonto SBI, dan jasa giro. Yang kedua, penghasilan dari transaksi lainnya di bursa efek. Yang ketiga, bunga atau diskonto obligasi. Yang keempat, hadiah undian. Yang kelima, jasa konstruksi. Yang keenam, persewaan tanah ataupun bangunan.
Selanjutnya, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah atau bangunan. Dan yang terakhir, penghasilan tertentu lainnya. Sedangkan bentuk kedua dari penghasilan objek pajak itu adalah penghasilan yang bersifat tidak teratur atau teratur. Pada penghasilan ini telah dijelaskan oleh kelompok penyaji pada video presentasinya. Namun di sini saya akan menyampaikan contoh dari penghasilan yang bersifat teratur, seperti penjualan, gaji dan tunjangan, penghasilan sewa, dan lain-lain. Sedangkan untuk penghasilan yang bersifat tidak teratur, itu dapat didefinisikan sebagai penghasilan yang tidak diterima atau tidak diperoleh dalam setiap tahun pajak. Contohnya, laba penjualan aktiva tetap, laba selisih kurs, dan dividen, dengan asumsi jika tidak setiap tahun diterima. Selanjutnya, poin yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, Intan Salsabila. Kepada Intan, disilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba untuk menanggapi terkait Forex Exchange Revenue. Sebelumnya, kelompok penyaji sudah menjelaskan bahwa laba selisih kurs itu disebabkan karena fluktuasi kurs mata uang asing dan juga karena adanya kebijakan pemerintah di bidang moneter. Namun, di sini kami menambahkan bahwa laba selisih kurs itu dimungkinkan juga bisa timbul dari transaksi utang atau piutang. Selisih kurs ini diakibatkan karena perbedaan kurs antara tanggal pencatatan hutang atau piutang dengan kurs tanggal neraca atau tanggal akhir periode akuntansi. Atau perbedaan juga timbul akibat selisih kurs mata uang asing pada tanggal neraca dengan pada tanggal pelunasan. Adapun jenis-jenis transaksi atau item yang memungkinkan transaksi dalam mata uang asing sehingga menimbulkan selisih kurs ini, yaitu yang pertama, adanya pendapatan atau pembelian barang dan jasa di mana harganya itu ditetapkan dalam mata uang asing. Yang kedua, adanya pembelian aktiva tetap. Dan yang ketiga, adanya utang atau pinjaman dalam mata uang asing. Lalu, di sini juga kami akan menambah penjelasan terkait dasar hukum laba selisih kurs. Pada pasal 9 ayat 2, di sini ditegaskan bahwa keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terkait langsung dengan kegiatan usaha wajib pajak yang dikenakan PPh final atau yang bukan objek pajak tidak diakui sebagai penghasilan atau biaya. Namun, sebaliknya, pada pasal 9 ayat 3 disebutkan bahwa keuntungan atau kerugian selisih kurs yang tidak terkait langsung dengan kegiatan usaha wajib pajak yang dikenakan PPh final atau yang bukan objek pajak itu diakui sebagai penghasilan atau biaya sepanjang penghasilan tersebut dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Lalu, terkait dengan rekonsiliasi peredaran usaha pada SPT masa PPN dan SPT tahunan PPh. Sebelumnya, kelompok penyaji tidak menjelaskan terkait konsep dari rekonsiliasi PPN. Di sini, kami menambahkan terkait konsep tersebut. Rekonsiliasi PPN merupakan proses pencocokan antara data di SPM PPN dengan SPT tahunan perusahaan. Rekonsiliasi terkait PPN ini penting karena memiliki tujuan. Yang pertama yaitu memastikan semua peredaran usaha telah dilaporkan di dalam SPT PPN. Dan yang kedua, mampu memberikan penjelasan kepada Fiskus jika terdapat perbedaan antara jumlah peredaran usaha yang dilaporkan di SPT PPh dan juga yang dilaporkan pada SPT PPN. Dan juga kami akan menambahkan penyebab timbulnya perbedaan penetapan selain yang dijelaskan oleh kelompok penyaji. Pada umumnya, perbedaan yang timbul antara pengakuan pendapatan perusahaan menurut SPT tahunan PPh Badan dengan nilai penyerahan menurut SPM PPN bisa timbul karena adanya dua kondisi. Yang pertama, karena karakteristik transaksi itu sendiri. Dan yang kedua, karena peraturan yang berlaku memang mengakibatkan timbulnya perbedaan. Namun,
Ada penyebab lain yang memungkinkan timbul perbedaan pengakuan tersebut. Yang pertama, terdapat objek PPN yang tidak tercatat dalam akun penjualan. Maksudnya yaitu, tidak semua transaksi penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak dapat dicatat sebagai akun penjualan. Misalnya saja, penjualan aktiva tetap bekas, pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, dan sebagainya. Lalu yang kedua, pemberian cash diskon. Pada umumnya, PKP penjual sering memberikan diskon tambahan apabila pembeli dapat membayar lebih cepat dari tanggal jatuh tempo atau syarat pembayaran yang telah disepakati sebelumnya. Diskon tambahan inilah yang disebut sebagai cash diskon. Cash diskon tidak mengurangi dasar pengenaan pajak yang tercantum dalam faktur pajak, sehingga dapat dipastikan ketika pembeli memanfaatkan cash diskon ini, maka omset yang tercantum di SPT masa PPN akan lebih besar daripada omset yang dilaporkan dalam SPT tahunan PPH. Lalu yang ketiga, adanya kesalahan tulis atau hitung. Perbedaan omset menurut PPH dan PPN juga dapat timbul atas kesalahan tulis atau kesalahan hitung, atau yang sering kita dengar sebagai human error dalam pembuatan faktur pajak atau pengisian SPT masa PPN. Seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok penyaji, bahwa ada baiknya pekerjaan rekonsiliasi PPN ini dilakukan secara rutin tiap bulannya. Karena apabila timbul perbedaan antara satu dengan yang lain, maka itu akan jauh lebih mudah untuk ditelusuri. Apabila ternyata perbedaan timbul karena human error, maka dapat kita langsung mengambil tindakan antisipasi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Lalu, kami juga menambahkan bagaimana cara melakukan rekonsiliasi PPN. Untuk melakukan rekonsiliasi PPN, dilakukan dengan cara mengambil angka penjualan lalu dikalikan dengan 10%. Apabila sudah didapatkan nilai penjualan dan PPN keluaran, serta nilai pembelian dan PPN masukan, kita hanya tinggal untuk meng-cross-check SPM masa PPN setiap bulannya. Namun, apabila masih ada yang tertinggal belum dilaporkan, kalau itu ada pada sisi PPN keluaran, maka kita harus segera melakukan pembetulan SPM dan dibayar kekurangan pajaknya. Meskipun hal itu tetap menjadi exposure atau potensi kena denda. Namun, apabila ditemukan faktur pajak masukan yang belum dilaporkan sebagai PPN masukan, maka pilihannya adalah melakukan pembetulan SPM atau membiarkannya dengan tidak mengkreditkan dalam SPM dan pembukuan akunting akan mencatat sebagai beban tambahan nantinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ade Fitra. Baiklah, terima kasih Intan. Berikutnya, kami akan memaparkan tanggapan kami terkait poin berbagai pengujian yang dilakukan oleh Fiskos untuk menguji kebenaran peredaran usaha yang dilaporkan. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban, Fiskos memiliki metode dan teknik pemeriksaan tersendiri yang dicantumkan dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 4 Tahun 2012, yakni tentang pedoman penggunaan metode dan teknik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Metode pemeriksaan pajak terbagi atas dua, ini metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran pos-pos surat pemberitahuan, termasuk lampirannya, yang dilakukan secara langsung terhadap buku, catatan, dan dokumen terkait. Sedangkan metode tidak langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran pos-pos SPT, termasuk lampirannya, yang dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan penghitungan tertentu. Metode tidak langsung digunakan ketika metode langsung tidak dapat diterapkan. Metode tidak langsung juga dapat digunakan untuk mendukung penggunaan metode langsung atau melakukan identifikasi masalah. Metode tidak langsung memiliki 6 pendekatan. Yang pertama, pendekatan transaksi tunai dan bank. Pendekatan ini digunakan untuk menguji penghasilan bruto dalam kondisi apabila wajib pajak dalam melakukan transaksi kegiatan usaha menggunakan kas dan bank dan mencatat transaksi yang melibatkan kas dan bank tersebut secara lengkap dan dapat diandalkan, tetapi tidak mempunyai pencatatan mutasi penambahan atau pengurangan harta dan utang. Dalam pencatatan
dalam pencatatan wajib pajak, semua penghasilan dicatat di sisi debit dan pengeluaran dicatat di sisi kredit. Apabila jumlah sisi kredit melebihi jumlah sisi debit, selisihnya merupakan penghasilan bruto wajib pajak yang perlu dipastikan apakah telah dilaporkan atau tidak. Namun apabila jumlah sisi debit melebihi jumlah sisi kredit, diperlukan penelitian yang lebih mendalam karena ada kemungkinan wajib pajak tidak melaporkan seluruh pengeluarannya. Yang kedua, pendekatan sumber dan penggunaan dana. Pendekatan sumber dan penggunaan dana digunakan dalam kondisi apabila wajib pajak dalam melakukan transaksi kegiatan usaha menggunakan kas dan bank dan mencatat transaksi melibatkan kas dan bank tersebut secara lengkap dan dapat diandalkan, serta mempunyai pencatatan mutasi penambahan atau pengurangan harta dan utang. Apabila semua penghasilan dan pengeluaran dilaporkan dengan benar, minimal jumlah sumber dana akan sama besarnya dengan jumlah penggunaan dana. Apabila penggunaan dana lebih besar daripada sumber dana, berarti ada sejumlah sumber dana yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Yang ketiga, pendekatan penghitungan rasio. Pendekatan ini merupakan cara untuk menguji dan menghitung kembali peredaran usaha, harga pokok penjualan, laba kotor, laba bersih, ataupun penghasilan bruto secara keseluruhan, dengan cara mengalihkan basis data dengan persentase atau rasio-rasio pembanding. Basis data adalah data awal yang dimiliki oleh pemeriksa pajak, baik yang berasal dari internal wajib pajak pada tahun pajak yang sedang diperiksa atau tahun pajak yang lain, maupun yang berasal dari pihak eksternal. Kemudian, berikutnya, pendekatan satuan dan atau volume. Pendekatan satuan dan atau volume adalah cara untuk menentukan atau menghitung kembali jumlah penghasilan bruto wajib pajak dengan menerapkan harga atau jumlah laba terhadap jumlah satuan dan atau volume usaha yang direalisasikan oleh wajib pajak. Asumsi dasar dari formula untuk menghitung ini adalah quantity kali price, atau salah satu formula yang digunakan adalah peredaran usaha sama dengan volume usaha kali harga jual, sehingga didapat peredaran usahanya. Kemudian yang kelima, pendekatan pertambahan kekayaan bersih. Pendekatan ini digunakan untuk menghitung selisih kekayaan bersih wajib pajak awal dan akhir tahun. Kekayaan bersih adalah selisih antara harta dan kewajiban atau utang yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi. Penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dapat digunakan untuk biaya hidup, untuk konsumsi biaya hidup, dan atau untuk menambah kekayaan. Sehingga penghasilan wajib pajak orang pribadi dihitung dengan menjumlahkan pertambahan kekayaan bersih dengan biaya hidup. Kemudian, yang terakhir, pendekatan penghitungan biaya hidup. Biaya hidup adalah seluruh pengeluaran wajib pajak, tidak termasuk pengeluaran yang digunakan untuk menambah kekayaan. Pendekatan biaya hidup digunakan bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak mempunyai catatan kas dan bank yang lengkap dan dapat diandalkan. Pendekatan ini merupakan satu cara untuk menguji kebenaran jumlah penghasilan yang dilaporkan oleh wajib pajak, yang dilakukan dengan membandingkan antara penghasilan yang dilaporkan wajib pajak dengan biaya hidup wajib pajak beserta tanggungannya. Penerapan pendekatan ini dilakukan dengan asumsi bahwa penghasilan bruto wajib pajak minimal adalah sama dengan pengeluaran biaya hidupnya. Kemudian, teknik pemeriksaan berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 4 Tahun 2012 Lampiran 1, ada terdapat 17 teknik pemeriksaan, dan kelompok penampil sepertinya menjelaskan mengenai teknik pemeriksaan pada nomor 7, yakni pengujian keterkaitan. Yang mana pengujian keterkaitan ini terdapat 4 macam teknik pemeriksaan, yakni uji arus piutang, uji arus utang, uji arus barang, dan uji arus uang. Yang mana secara umum pengujian keterkaitan adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakini atau untuk memastikan suatu transaksi berdasarkan pengujian atas mutasi pos-pos lain yang terkait atau berhubungan dengan transaksi tersebut. Pos-pos yang saling terkait dalam pengujian keterkaitan tersebut adalah penghasilan bruto. Pos penghasilan bruto itu berkaitan dengan penerimaan kas atau bank atau uang muka penjualan, dan dilakukan uji arus uang untuk melakukan pengujiannya. Yang kedua, penghasilan bruto berkaitan dengan pelunasan piutang usaha dan dilakukan uji arus piutang. Kemudian, pembelian berkaitan dengan pelunasan utang usaha dan untuk menguji dilakukan uji arus utang. Dan barang masuk atau keluar berkaitan dengan mutasi persediaan dan untuk menguji dilakukan uji arus barang. Kelompok penampil sudah menjelaskan uji arus uang
piutang dan barang, tetapi belum menjelaskan uji arus utang. Maka dari itu kami akan menambahkan materi tersebut. Uji arus utang dilakukan untuk menguji pos pembelian. Pengujian arus utang tergantung kepada pos yang akan diyakini kebenarannya. Untuk meyakini pembelian barang secara kredit dilakukan pengujian arus utang usaha. Sedangkan untuk meyakini penerimaan pinjaman dilakukan pengujian arus utang bank atau afiliasi atau pemegang saham. Demikian pula untuk meyakini uang muka penjualan dan sebagainya. Salah satu formula untuk melakukan uji arus utang, contohnya di sini adalah utang usaha, adalah seperti yang terdapat pada layar. Baiklah, demikian presentasi kami sebagai kelompok penanggap. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.